Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh ini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian Muslim Surabaya, kajian tafsir hadis, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan insya Allah dengan rasa syukur kita atas ridhonya, atas segala nikmatnya, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita, jamaah kita, silaturahmi kita, kajian-kajian kita menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita, bahagia dunia dan akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram atau syarahnya Subulus Salam di yang mana ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Judamata binti Wahbin qalat, dari sahabat putri sahabiyah bernama Judamah binti Wahab radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha ya. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Judamah ini putrinya Wahab ya, ada yang mengatakan zal pakai zal, ada yang pakai dal, Judamah ya. Gitu. Beliau ini adalah saudara perempuannya Ukasyah. Saudara perempuannya Ukasyah. Jadi Ukasyah ini yang sering kita kenal, jadi tapi min ummihi ya, dari ibunya, jadi beda ibu saudara ya, beda ibu. Jadi kalau Judamah ini putrinya Wahab, tapi kalau Ukasyah ini putranya Muhsin ya. Jadi apa ya, beda apa ini, min ummihi, dari ibunya. Jadi oh berarti satu ibu beda ayah ya. Kalau Judamah itu putrinya Wahab, kalau Ukasyah itu putranya Muhsin. Jadi ibunya sama, ayahnya berbeda. Mungkin janda kemudian nikah lagi dengan Ukasyah, Muhsin ini bapaknya Ukasyah. Nah, Ukasyah ini yang sering kita kenal dengan seorang sahabat yang saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mencari alasan bagaimana supaya bisa merangkul fisik Rasulullah, dan betapa senangnya beliau ketika bisa merapatkan tubuhnya dengan menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini salah satu cara beliau mencintai Rasulullah. Baik, kembali kepada Judamah. Qalat, Judamah mengatakan, hadartu, saya pernah sowan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah sowan ke hadapan Rasulullah, pernah datang ke hadirat Rasulullah fi unasin, di mana pada saat itu Rasulullah sedang berada di tengah-tengah banyak orang. Jadi
Ada nas, ada unasun. Ya, unasun itu jamak dari nas atau apa itu muradif ya. Sinonim dari kata annas, manusia. Ini banyak manusia yang banyak. Wa huwa yaqul, sedangkan Rasulullah pada saat itu bersabda, di tengah-tengah banyak sahabat itu Rasulullah bersabda, laqad hamamtu anha 'anil ghilati fanadhartu fir rumi wa farisa fa idahum yughiluna auladahum fala yadurru dzalika auladahum syai'a. Jadi laqad hamamtu, sungguh kami pernah menghendaki anha 'anil ghilah, untuk melarang kalian melakukan ghilah. Ghilah niku napa? Ghilah niku menggauli istrinya di saat istrinya sedang hamil. Ya Pak ya. Jadi ya untungnya kok nggak jadi. Jadi waktu itu pernah Rasulullah itu mau melarang sahabatnya kaum muslimin agar tidak menggauli istrinya di saat istrinya sedang hamil. Fanadhartu fir Rum wa Faris, namun ternyata Rasulullah menyaksikan di Rom dan Persia itu faidahum yughiluna auladahum, mereka melakukan jima berhubungan suami istri di saat istrinya hamil itu, fala yadurru dzalika auladahum syai'a. Ternyata tidak mengandung madharat sedikit pun terhadap anak-anak yang dikandung oleh istri-istri mereka itu. Sehingga Rasulullah tidak jadi melarangnya. Ya untungnya nggak jadi dilarang ya Mas Ahmad ya. Karena ini dilarang 9 bulan ya apa gak ngempet. Nah ini Rasulullah kemudian tidak jadi melarang. Artinya kenapa yang dijadikan patokan Romawi dan Persia? Karena Romawi dan Persia ini terkenal di satu sisi adalah bangsa tertua. Di sisi yang lain mereka banyak ilmuwan. Artinya ini sabda Rasulullah yang berdasarkan penelitian secara ilmiah, kan begitu. Jadi ternyata secara ilmiah ya, berhubungan suami istri di saat istrinya sedang hamil itu tidak jadi masalah terhadap anak yang dikandungnya. Maka larangan itu tidak jadi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hebatnya Islam itu di situ jamaah sekalian. Jadi larangan-larangan itu sebetulnya adalah untuk kebaikan umat manusia. Maka kalau dilarang minum-minuman keras itu ya berarti untuk kepentingan manusia. Dan sudah terbukti itu. Maka alhamdulillah larangan itu investasi apa ya? Dicabut ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Dilarang aja masih banyak orang yang berengkel. Ya, apalagi diizinkan ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, sampai ada wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan, sebenarnya bangsa ini kok nggak ada gandolannya gitu, nggak ada pegangannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita ya istiqomah di dalam menjaga amanah, amanah rakyat, amanah umat. Jadi tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang aturan-aturan Allah. Itu harapan kita semuanya. Itu ya. Jadi kalau ada masukan-masukan ya tolonglah diterima dengan baik. Tapi ngasih masukannya juga yang baik. Dan kita sudah berusaha kok memberi masukan yang baik ya. Gitu. Soalnya gak ngenten mungkin takutnya di hacker. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi satu sisi di hadis ini Rasulullah tidak jadi melarang ghilah. Ya. Satu. Yang kedua, ada satu hadis faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah beliau bersabda seperti itu, Rasulullah lalu melanjutkan sabdanya ya tentang pertanyaan para sahabat, summa sa'aluhu 'anil azli. Tiba-tiba di antara para sahabat itu bertanya tentang azl. Perso azl ya Pak ya? Azl itu mencabut ngonoan ya, ketika berhubungan suami istri ya, di saat sudah mau keluar dicabut di luar sehingga keluar spermanya di luar. Itu istilah bahasa fikihnya azl. Dalam bahasa hadis al-azl ya, jadi
melakukan apa itu mengeluarkan ini di luar ini ya. Ya jenengan spiritual lah ya. Ada ciri-ciri gak paham soal ini. Ya, jadi summa sa'aluhu 'anil azli, mereka tanya tentang azl, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal waqtul khafiyyu, ternyata azl itu adalah pembunuhan secara terselubung. Waqtul khafi ay al-qatlul khafiyyu, pembunuhan secara rahasia. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim ini terkait dengan azl, Mbak ya. Ini dua pendapat sekaligus dua hadis yang kontradiksi. Yang hadis riwayat Muslim ini jelas-jelas melarang. Melarang untuk melakukan azl. Itu. Kenapa? Dalam satu hadis yang lain riwayatnya adalah bahwa tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukasirum bikum al-umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang banyak kasih sayangnya, yang banyak cintanya, juga banyak anaknya. Ini kok bukan berarti nikah kepada janda yang banyak anaknya, enggak. Menikahi seorang wanita yang sekiranya wanita itu subur, bersedia banyak punya anak. Nah, ini bertentangan dengan itu. Sehingga kalau azl berarti kan menutup kemungkinan untuk banyak anak. Ini. Itu. Kemudian di satu hadis yang lain ya, di lanjutannya ini bertentangan sekali. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innali jariyah, saya punya seorang wanita budak perempuan, seorang budak perempuan ya, a'zilu anha, yang saya gauli tapi kemudian saya lakukan azl. Wa ana akrahu an tahmila, karena saya tidak suka dia hamil. Ya. Nah, wa ana uridu ma yuridur rijal, di sisi yang lain saya ingin melakukan keinginan syahwat seperti laki-laki yang lain. Jadi karepe gampangane ngeten. Kula kepengin seneng-seneng tapi gak kepengin budak perempuan saya ini hamil. Seperti itu karepe. Nah, kemudian wa ana uridu wa innal yahuda tuhaddisu, sedangkan orang Yahudi mengatakan annal azla al maudatus sughra. Kata orang Yahudi, azl itu adalah pembunuhan secara miniatur, ya, secara kecil-kecilan. Nah, kemudian dijawab sama Rasulullah, kadzabat al-yahud. Orang Yahudi itu berbohong. Lau aradallahu ay yakhluqahu mastata'ta an tasrifahu. Seandainya Allah menghendaki ya, dari sperma yang kalian azl itu, ya, kemudian bisa menyebabkan Allah menciptakan, menjadikan sperma itu, kalian tidak bisa memalingkannya. Berarti semuanya kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi hadis ini menggambarkan bolehnya melakukan azl. Didukung lagi dengan hadis riwayat Jabir, ya, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah. Pernah suatu ketika pada masa Rasulullah saya melakukan azl. Wal Qur'anu yang zilu, padahal Al-Qur'an turun. Artinya di Al-Qur'an itu tidak ada secara redaksional, secara lafziyah yang melarang seorang suami melakukan azl, sehingga dibolehkan. Walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an. Andaikan azl itu dilarang, tentu sudah ada di Al-Qur'an. Ini alasannya seperti itu, Pak. Ini juga muttafaqun alaih, ya. Dan dalam riwayat Muslim ditambahi dengan fabalagha dzalika nabiyallahi falam yanhana anhu. Hal semacam ini dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan pernah sahabat Umar bin Khattab itu lari sekonyong-konyong kepada Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara malam itu beliau melakukan hubungan suami istri dari belakang, Pak. Dari belakang. Nah, setelah itu diazl, ya. Orang dulu itu takutnya seperti itu, Pak. Urusan ngoten mau sampai ditakluni Rasulullah, gitu.
Saking kepengen hukum ini berjalan dengan baik. Ya, sampaikan pada Rasulullah, ya Rasul celaka ya Rasul, saya tadi malam mendatangi istri saya dari belakang dan saya azl. Ternyata sama Rasulullah didiamkan. Ya, dan diamnya Rasulullah ini adalah tanda tidak ada perintah tapi tidak ada larangan. Namanya hadis takriri, hadis pengakuan bahwa hal semacam itu tidak ada perintah tapi tidak ada larangan. Maka sesuai dengan firman Allah di Al-Baqarah 225 itu 223, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi wanita kalian, istri-istri kalian adalah sawah ladang buat kalian, silahkan kalian garap dari mana saja, kapan saja Anda mengendakinya. Itu jadi kontroversi ini, sehingga para ulama terutama Ahmad ibnu Hambal, kemudian Imam Al-Bazzar, beliau mengatakan boleh ya untuk kemaslahatan bersama kalau memang itu diridhoi bersama. Dan tapi tidak dianjurkan ketika wanita ini masih menginginkan anak atau keluarga itu menginginkan anak, karena akan memperbanyak keturunan. Keturunan yang sholih-sholihah tentunya. Jadi kalau memang masih mampu mau untuk tidak azl, usahakan tidak azl. Tapi kalau terpaksa harus azl, maka azlnya itu pun tidak masalah, dibolehkan. Maksudnya seperti itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit hadis yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk istiqomah ya dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan fenomena realita akhir-akhir ini ya Pak ya. Ya termasuk ngeten iki asline pro kontra Pak. Saya sudah banyak yang matur ke saya, yang ngendikan ke saya bahwa bahkan ada seorang kiai, seorang ulama itu yang ketika kula jenengan disuruh bersalaman, lah mosok salamannya pakai tinju atau pakai sikut. Terus ketika kita disuruh meluruskan merapatkan soft, nggak tahu nanti monggo Ustaz Mustafa perlu dipertimbangkan lagi, diperciut atau gimana begitu secara bertahap ya, wallahu alam. Iya, jadi biar ada perkembangan Masuk regang ini kemarin kan 2 meter apa 1,5 meter ya Ustaz ya? 1,5 mungkin diperpendek 1 meter. Wallahu alam Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah kita. Karena juga ngeri loh Pak, gitu. Ngerumpi aja rapet kayak gitu. Coba anak-anak kita itu, ya, di warung-warung, di warkop-warkop itu tidak ada yang jaga jarak, kecuali warungnya di jalan jarak. Ya, di masjid-masjid masih kayak senam pagi katanya. Ya wis kita terima, mudah-mudahan. Jadi tetap Pak Aunur ya, kita selalu konsultasi dengan ahlinya, sekaligus disesuaikan dengan kebijakan yayasan kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi amal ibadah kita. Ini Sadid juga jauh-jauh ini, Pak Mutakin juga jauh-jauh rawuh ke sini semuanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan pahala kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah mudah-mudahan virus corona segera sirna. Yang penting kita semuanya bahagia dunia sampai akhirat nantinya, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.